Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fernando, ingin meresum judul nomor 3, yaitu konsep uang menurut konvensional dan pandangan dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu peranan dan fungsi uang. Mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik manusia itu tidak lain adalah barang dan jasa tersebut memiliki sesuatu yang disebut dengan uang. Oleh karena itu, dengan uang manusia dapat mengaktualisasikan dirinya, sedangkan fungsi uang yaitu satu, fungsi asli sebagai alat tukar atau medium of change. Fungsinya adalah memisahkan antara keputusan menjual kesulitan pertukaran dengan cara barter dari diatasi dengan sebagai satuan hitung sebagai penyimpanan nilai. 2. Fungsi turunan sebagai alat pembayaran, sebagai pembayaran hutang, sebagai menentukan harga dan alat penumbuhan uang. Definisi uang. Uang adalah menurut ilmu ekonomi sebagai segala macam benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar dengan syarat benda tersebut diterima oleh masyarakat umum di suatu wilayah. Menurut umum, definisi uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima masyarakat secara luas dan alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. C. Nilai dari uang. Nilai dari uang ada 4, yaitu pertama, nilai nominal. Nilai nominal yang tertulis atau tertera pada uang itu sendiri. Nilai intrinsik, nilai bahan yang digunakan untuk membuat mata uang. Nilai internal, kemampuan daya beli uang antar dapat ditukarkan dengan sejumlah barang atau jasa. Nilai eksternal, nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Selanjutnya, klasifikasi uang. Uang kartal merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam atau kertas. Uang giral merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, giro, dan lain-lain. Selanjutnya, standar moneter. Pengukur atau patokan dijadikan uang dalam perekonomian suatu negara. Standar moneter harus memperhatikan ukuran, ciri-ciri, dan jumlah uang yang berada dalam masyarakat. Agar memudahkan pemakaian uang itu dalam perekonomian, standar moneter berupa logam dan kertas. Selanjutnya, uang beredar. Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter yang sentral, bank umum, dan bank BVR terhadap sektor swasta domestik, tidak termasuk pemerintah, bukan penduduk. Uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit atau M1 dan arti luas M2. Definisi uang dalam Islam. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu orang yang berasal dari emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Selama itu tidak diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Dinar, dirham, dan fulus. Dinar atau dinar di Makedonia adalah nama mata yang di beberapa dunia. Kebanyakan di negara-negara mayoritas penduduk bahasa Arab. Kata dinar dalam bahasa Arab dan Persia berasal dari kata denarius, mata uang Romawi. Dirham merupakan suatu mata uang yang beberapa negaranya, juga Tajikistan, dulunya terkait dengan satuan massa atau kekuasaannya Utsmaniyah dan Persia. Nama ini diturunkan dari mata uang Yunani. Fulus adalah mata uang kecil pelengkap dinar dan dirham. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan uang dalam Islam secara singkat. Sejarah awalnya di Mekah, penduduk di sana sudah mengenal dinar dan dirham sebagai alat